Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa huwa hasbi wa ni'mal wakil wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Segenap para guru, para asatiz Al-Mukarram, Bapak Ustaz Haji Muhammad Ali, Bapak Ustaz Abdul Muti, Ustaz Nahari, Ustaz Syarifuddin Salakus Sahibul Bait, Bapak Haji Muhammad Arif, Bapak Ahmad Samsudin, para orang tua Mang Haji Nakim dan segenap jamaah sekalian rahimakumullah. Puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, malam ini di malam Rabu bertempat di Masjid Jami Al-Furqan, sama-sama kita duduk hadir di majlis ta'lim yang mudah-mudahan hadir kita di majlis ini mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda yang agung junjungan kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya sekalian. Jamaah rahimakumullah, pada kali ini saya menyampaikan di dalam kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di sini adalah memuat hadis-hadis yang berkenaan dengan pedoman kita di dalam melaksanakan kehidupan ini. Pada kali ini saya akan sampaikan di dalam Kitabul Hudud, ya, bahasan yang menjelaskan tentang hudud. Hudud ini hukuman. Babul haddiz zina, ya, bab yang menjelaskan tentang hukuman bagi pelaku zina, ya. Zina kita tahu adalah persetubuhan laki-laki perempuan yang tidak sah secara perkawinannya. Hadis yang pertama di sini disampaikan an Abi Hurairah wa Zaid bin Khalid Al-Juhani, dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Al-Khulani Al-Juhami, maksudnya Al-Juhami radhiyallahu anhuma, anna rajulan minal Arabi ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki Badui, laki-laki dari pedalaman, wong desa kalau kata kita mah, ya. Orang Arab yang datangnya dari perkampungan yang sangat jauh dari kota. Itu laki-laki Arab Badui namanya. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu dia menyampaikan satu unek-uneknya ataupun ngadu sama Rasul. Ya Rasulullah, usdukallah illa qadaitu li bi kitabillah. Kata nih orang Badui, ya, demi Allah, ya, aku mohon padamu wahai Rasulullah agar engkau memutuskan perkara, agar engkau memutuskan urusanku ini, ya. Faqala al-akhar, kemudian ada laki-laki lain yang bersamanya dia, wa huwa afqahu minhu, tapi orang ini lebih paham, lebih ngerti, ya, dari laki-laki yang pertama tadi. Naam faqdi bainana bi kitabillah, ya. Laki-laki yang kedua ini juga mengatakan agar
meminta pada Rasulullah, putuskanlah urusan di antara kami ini dengan kitabnya Allah, dengan Al-Quranul Karim. Wa azin li, dia menyampaikan ataupun meminta izin kepada Rasul untuk berkata duluan. Faqala, kul, kata Rasulullah, silahkan kemukakan apa sih persoalannya, kira-kira begitu. Jadi ada dua orang laki-laki datang pada Rasul. Dua orang ini berasal dari perkampungan, ya, dari tempat yang jauh dari kota, mengadukan satu persoalan. Apa persoalan yang disampaikan di sini? Katanya, kata orang ini, tapi yang pertama ini orang tidak terlalu paham, yang kedua orang yang agak paham, ya, agak ngerti gitu. Inna bnikana asifan, bahwa anak saya ini bekerja pada orang ini gitu, bekerja bersama orang ini. Ala haza, ya. Jadi anaknya dia tadi, anaknya orang yang rada ngerti ini, bekerjanya di tempat orang yang pertama tadi gitu. Bimroatihi, ya. Pazana bimroatihi. Tapi anak saya ini berzinah dengan istrinya si tuannya. Jadi kira-kira begini, anak ini bekerja, laki-laki ini bekerja tapi berzina dengan istrinya dari bosnya, begitu kira-kira, ya, bininya bos. Wa ini akhbirtu anna ala yabni ar-rajma. Kata orang ini, ada dapat informasi bahwa anak saya ini, disampaikan pada saya bahwa anak saya mendapat hukuman rajam, ya, hukuman dirajam. Lalu fabdataitu, lalu saya menebusnya, minhu bimi'ati syatin wa walidatin. Lalu saya menebusnya, karena tadi mendapat hukuman rajam, lalu saya menebusnya dengan apa? Dengan 100 kambing dan 1 orang budak wanita. Fasa'altu ahlal ilmi, lalu dia bertanya pada orang alim, pada orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Disampaikanlah kepada orang ini, fahbaruni annama alabni annabna mali jalda mi'atin. Kata orang yang ahli ilmu tadi bahwa disampaikan anak engkau adalah hukumannya adalah 100 kali cambuk. Wa taghriba amin, dan diasingkan selama 1 tahun. Wa inna ala mar'atai haza arjma, sedangkan bagi perempuan ini adalah dirajam, ya, dirajam. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ataupun berkata di hadapan dua orang ini, wallazi nafsi biadihi la aqdiyanna bainakuma bi kitabillah. Demi Allah, ya, kata Rasul nih, demi zat bahwa yang jiwaku berada di kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala, bahwa aku memutus antara kamu berdua ini dengan Al-Qur'anul Karim, dengan kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasul? Wal walidatu wal ghanamu raddun alaika, ya. Budak yang tadi menjadi tebusan, kemudian kambing yang 100 ekor kambing itu raddun alaika, kembalikan kepada engkau. Artinya kagak diterima, tidak menjadi acuan tebusan, begitu kira-kira. Lalu kata baginda Rasul, wa alabnika jaldu mi'atin, maka hukumannya bagi anak engkau adalah didera 100 kali deraan atau 100 kali cambuk. Wa taghribu amin, dan diasingkan selama 1 tahun. Waqdu ya Unes, wahai Unes, berangkatlah engkau. Unes ini seorang pengawal Rasul, kira-kira ajudannya Rasul. Ila mura'ati haza, kepada perempuan yang berzinah tadi dengan laki-laki itu. Fa ini tazalat parjamha, maka hukumannya tanyakan padanya, kalau dia mengaku maka rajamlah. Ya mas sekalian, ini sebuah hadis yang menerangkan tentang bagaimana hukuman pelaku zina. Dari hadis ini kita punya gambaran bahwa tadi
ceritanya dua orang ini mengadu pada Rasul, ya. Sebagaimana apa yang disampaikan di dalam hadis ini, orang yang melakukan zina itu ada dua, Pak. Secara hukum Islam ada dua. Ada yang dikatakan namanya zina muhson, dan yang kedua zina ghair muhson. Apa itu zina muhson? Pelaku zina yang sudah berkeluarga, sudah bersuami, itu zina muhson. Yang kedua zina ghair muhson, orang yang berzina tapi dia masih perjaka atau masih perawan. Nah, pada kasus ini juga sama nih. Kasus yang barusan disampaikan, diadukan pada Rasul ini adalah pelaku zinahnya adalah antara yang muhson dengan yang ghair muhson. Maka hadis ini memberikan satu gambaran kepada kita bahwa orang yang melakukan zina, ya, bagi pelaku zina yang muhson, apa itu zina muhson? Orang yang berzina ini tapi udah punya suami, atau kalau dia laki-laki sudah punya istri, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, zina ghair muhson ini adalah orang yang berzina tapi masih perjaka atau masih perawan, gitu. Belum menikah, maksudnya bukan perawan atau perjaka, belum menikah. Hukumannya adalah bagi pelaku zina yang ghair muhson, yang belum menikah, maka di sini adalah hukumannya adalah dicambuk sebanyak 100 kali cambukan dan diasingkan selama 1 tahun. Nah, ini saking apanya? Saking Islam itu saking Islam itu mendapatkan suatu hukuman yang berat agar orang ini tidak melakukan perbuatan zina, ya. Ada enggak sekarang di kita orang yang berzina yang masih belum kawin, muda-mudi misalkan dia berzina, lalu dikasih hukuman dicambuk. Dicambuk itu disabetin, ya, bahasa gampang kita, ya. Dicambuk 100 kali mi'atu jaldah dan diasingkan selama setahun. Ini hukum Islam, hukum yang berdasarkan kitabullah. Sedangkan orang yang sudah berumah tangga, sudah punya suami ataupun sudah punya istri, maka hukumannya adalah dirajam. Dirajam itu ditimpukin sampai mati. Nah, ini hukumannya. Iya, yang udah keluarga nih. Nah, sekarang kan kalau kita lihat hukum di negara kita, ya bukannya lembek, belum bisa diterapkan gitu. Karena di negara kita itu baru diterapkan hukum Islam itu hanya sebatas bidang perkawinan, kemudian masalah perwakafan, dan juga masalah pewarisan. Ini yang tertera di dalam kompilasi hukum Islam. Tetapi di dalam masalah jinayat ataupun hukum pidana ini belum ada sama sekali. Kenapa? Karena kita kan plural. Kalau sudah diterapkan oleh negara kan berlaku semua warga negara Indonesia. Karena kan di Indonesia ini bermacam-macam agamanya. Barangkali penggede-penggede di negara kita berpendapatnya seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kita? Setidaknya kita harus memberikan pemahaman bagi kita, kalau ada di antara keluarga ataupun warga kita, setidak-tidaknya kita nerapin dikit dulu dah, ya. Nerapin dikit bagaimana? Kalau ada orang yang belum menikah berzina, maka kita harus asingkan tuh. Diusirkan dulu, bukan diusir, diungsikan. Diusingkan, diasingkan ataupun dijauhkan selama 1 tahun gitu. Kemana jaraknya? Berapa jauh jaraknya? Jaraknya seukuran bolehnya seseorang mengqashar sholat. Kira-kira 90 km dah. Iya, gitu. Kira-kira seperti itu jauhnya tuh. Ya, diasingkan tuh. Itu kalau pelakunya belum pernah menikah, ya. Dari sini kira-kira ke Bandung dah, ya. Itu Bandung itu sekiranya seperti itu, ya. Kalau zaman sekarang kan nggak terlalu jauh Bandung itu, tapi inilah artinya setidaknya kita menerapkan seperti itu. Atau juga bisa jadi diasingkan, dimanai bahwa kita terapkan zaman sekarang itu di penjara, bisa jadi kita penjara aja di rumah, ya. Ini anak kita nih lagi berzina akibat pergaulan dengan laki-laki lain ataupun dengan perempuan lain, ya udah kita kurung aja di rumah begitu. Jangan diajak ngomong, jangan diapain, itu sama dengan diasingkan.
Ini dalam rangka pemahaman bagi kita untuk setidaknya mengambil hikmah ataupun menerapkan sedikit-sedikit hukum yang Allah berikan kepada kita. Sebetulnya hukum Islam itu bak mutlak, tidak bisa diganggu gugat. Cuman memang negara-negara tidak semua menerapkan hukum Islam. Kan sumber di dalam Islam itu kan ada 4 ya, yang utama Al-Quran, Al-Hadis, Ijma', Qiyas. Ini Al-Quran yang mengatakan, mana ayatnya? Az-zaniyatu az-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Wanita yang berzina, laki-laki yang berzina, ya, fajlidu kulla wahidin, didera di antara keduanya itu mi'ata jaldah, 100 kali dera. Artinya 100 kali pukulan, dicambuk. Kok ada tambahan diasingkan? Inilah hadis. Jadi antara hadis dan Al-Quran itu saling melengkapi. Al-Quran memang tidak mengatakan harus diasingkan selama 1 tahun. Tetapi hadis Nabi mengatakan di sini, ya. Hadis Nabi mengatakan bahwa pelaku zina ini harus diasingkan ataupun dibuang, bahasa kitanya, selama 1 tahun. Nah, inilah yang sebetulnya harus kita pahami dan harus kita terapkan sedikit demi sedikit di dalam mengamalkan ajaran Islam. Karena kalau kita mengacu sekali lagi di dalam Al-Quran bahwa jangankan orang berzina, mendekati perbuatan zina aja kan sangat dilarang. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan engkau dekati zina karena zina itu adalah perbuatan yang sangat keji dan kotor. Maka itu kita berhati-hati dengan masalah urusan seperti ini. Orang kalau sudah terlibat atau sudah bagian daripada lingkaran perzinahan, ini enggak akan mendapatkan keberkahan rumah tangga, keberkahan hidupnya. Jauh dari itu semua. Makanya sucikan hati kita, jangan sampai kita mendekati zina, jangan sampai kita apalagi melakukannya, na'udzubillah min zalik. Termasuk siapa? Keluarga kita, kampung kita, ya. Kemudian saudara-saudara kita yang rada jauh, apalagi bangsa dan negara kita. Tetapi sekali lagi hukuman di negara kita itu memang mengacunya pada masih produk zaman Belanda, ya. Produk kitab undang-undang hukum pidana itu kan dibuatnya zaman Belanda. Tapi sekarang sudah ada RKUHP, rancangan kitab undang-undang hukum pidana, itu dibuatnya tahun 2015. Tapi sampai sekarang ini belum disahkan menjadi satu undang-undang yang resmi berlaku. Tapi masih mengacunya pada KUHP Wetboek van Strafrecht, kalau tidak salah bahasa Belandanya seperti itu. Nah, ini yang tidak terlalu berat. Bahkan di dalam RUKUHP, rancangan kitab undang hukum pidana, pelaku zina ini hanya dihukum 9 tahun, Mbak. Ringan sekali, 9 tahun. Tapi kalau di dalam Islam, zina muhsan kan harus sampai mati. Ini hukuman yang sangat berat, ya. Tapi dalam hukum di negara kita, di dalam rancangan kitab undang-undang hukum pidana itu kan baru hanya 9 tahun. Dan itu pun orang berzina mendapatkan hukuman di negara kita kalau ada pelapor, ada yang melaporkan. Tapi kalau tidak ada yang melaporkan, yang bebas, ya. Mau laki-laki, perempuan, mau sudah menikah atau belum, ataupun yang masih belum menikah dengan yang sudah menikah, apalagi sesama yang sudah menikah, bebas. Jadi orang berzina ataupun berselingkuh antara suami istri, kalau tidak ada pelapor, ya nggak ada hukuman apa-apa. Itulah di negara kita. Yang mudah-mudahan sedikit demi sedikit nanti diakomodir, ya, diakomodir. Sekarang ini sudah masuk di dalam dunia perbankan yang dulunya belum ada sama sekali. Bahkan kita bersyukur nih, zamannya Presiden Soeharto ada satu rancangan, ya, ada satu disahkannya adalah kitab undang-undang, bukan kitab undang-undang perkawinan di tahun 1974. Nah itu kan sudah mengakomodir daripada hukum yang berlaku di dalam Islam, gitu. Hukum berlaku di dalam Islam, masalah undang-undang perkawinan. Tetapi di dalam masalah hukum jinayat ini belum, apalagi hukum perdata juga belum. Nah, sedikit demi sedikit mungkin akan masuk ke dalamnya, tergantung pimpinan kita mau berani apa enggak, gitu. Ini jamaah sekalian yang terkait dengan masalah hadis yang pertama, kitab Hudduz Zina atau had hukuman bagi orang yang berzina. Lalu hadis yang kedua, wa an Ubadah bin Samit, daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai kepadanya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Khuzu anni, ambillah dariku, ini kata Nabi. Khuzu anni, 2 kali Nabi menyatakan ambillah dariku. Ambillah dalam masalah apa? Urusan hukum, ya urusan daripada masalah hukum gitu. Faqad ja'alallahu lahunna sabila. Allah telah memberikan jalan bagi wanita-wanita ini, bagi wanita yang berzina. Ya, Allah telah memberikan jalan keluarnya. Allah telah menerapkan hukumnya bagi orang yang melakukan perbuatan zina. Ya. Al bikru bil bikri, ya. Bikrun ini perempuan-perempuan yang belum pada nikah. Kemudian dia berzina, jildu mi'atin, hukumannya adalah 100 kali darah. Wa nafyu sanatin, dan diasingkan selama 1 tahun. Nah, ini hukum di dalam Islam. Wa saibu bisaibi, kemudian wanita-wanita yang sudah menikah dan sudah berkeluarga, sudah punya suami, jildu mi'atin wa rajmu, adalah dicambuk 100 kali dan dirajam. Dicambuk juga dan dirajam itu ditimpukin sampai dia meninggal dunia. Nah, inilah hukuman yang tegas sebetulnya dalam Islam. Cuman banyak negara-negara yang takut. Kenapa? Kalau ini diterapkan, wah banyak sekali Pak orang yang mati. Kenapa? Hukumannya diterapkan. Jangankan itu, hukum kisos saja Pak masih rada takut. Orang yang mencuri, orang yang korupsi, wah berat kalau dihukum di Indonesia. Ya. Kenapa? Karena kita masih plural, bukan satu agama yang banyak di negara kita. Dalam rangka tadi solidaritas kemanusiaan di negara Indonesia. Tapi ada juga negara-negara yang menerapkan hukum ini, mana misalkan Arab Saudi itu sudah menerapkan hukum Islam. Kemudian Uni Emirat Arab, kemudian ada lagi Pakistan. Ya. Ini menerapkan hukum Islam. Bahkan kalau Bapak jamaah sekalian pergi ke sana ke masjid, ada namanya Masjid Kisos. Nah, itu benar-benar orang yang membunuh itu dihukum bunuh. Ya. Kemudian ada yang dipotong tangannya, yang mencuri itu ada yang namanya di tempat di Kisos. Itu ada satu tempat. Nanti kalau umrah ataupun haji nanti ada kunjungan ke sana tuh di Masjid Kisos. Nah itu benar-benar tempat untuk pelaksanaan hukuman orang-orang yang melakukan pelanggaran, ya, baik di kisos maupun di potong tangan, ya itu. Ini yang diterapkan oleh negara Arab Saudi. Tapi kalau di kita sekali lagi berat, ya, berat, masih rada susah, gitu. Jangankan kita, ya, mungkin di antara petinggi-petinggi juga kalau ini diterapkan, ya kagak mampu, bahkan banyak juga orang yang kena, gitu. Ini jamaah sekalian yang terkait dengan masalah hukuman zina, ya, dari kitab Kifayatul Ahyar. Ada yang ditanyakan? Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya ini Bang Haji, zina yang dimaksud itu yang di dalam kitab tersebut, apakah ini agak porno-porno dikit ya, nggak apa-apa ya? Emang fikih ya, jadi harus jelas gitu. Kelamin tuh kan jadi jorok kan ya. Kelamin laki-laki yang sudah dimasukkan kelamin perempuan, atau kalau masih di luar itu belum dikategorikan zina gitu. Nah, jadi yang pernah saya dapat, zina itu jika kelamin laki-laki sudah masuk ke kelamin perempuan, itu masuk zina. Tapi kalau belum masuk itu belum dikatakan zina gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau pelaku zina itu sudah dihukum dengan rajam sebanyak, yang tadi ada yang muhson sama ghairu muhson, sebanyak sekian kali, 100 kali dan sebagainya. Apakah setelah dihukum rajam itu, nanti di akhirat udah nggak dihukum lagi gitu, karena di dunianya udah dihukum gitu.
jadi jonjon gitu. Apa bagaimana? Itu aja kali ya. Ya, maaf ini rada vulgar-vulgar dikit. Biar jelas gitu, kita kan belajar fikih nih ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jemaah sekalian, zina tadi saya sedikit menyampaikan definisi adalah persetubuhan. Jadi kalau yang dimaksud persetubuhan ini memang kelaminnya laki-laki dengan kelaminnya perempuan, apa namanya itu ya? Ya, bukan hanya bertemu gitu. Kalau hanya ketemu berarti belum masuk. Artinya sudah ini nggak enak di YouTube. Ya, artinya kelamin laki-laki dengan kelamin perempuan sudah ketemu ya, bukan hanya ketemu maksudnya, tapi sudah masuk gitu ya. Nah ini bukannya jorok ya, ini dalam kata dia menerangkan itu ya. Jadi seperti itu yang pertama. Jadi jelas ya, yang namanya zina itu bukan hanya pandang memandang, atau bukan hanya pegang-pegangan, atau bukan hanya ya bukan itu yang dimaksud ya. Tetapi ini tadi kaitannya dengan kelamin laki-laki dengan kelamin perempuan, itu zina. Kemudian yang kedua, apakah ketika hukum ini sudah diterapkan bagi pelaku zina, baik pelaku zina muhsan ataupun ghair muhsan, misalkan dia sudah dirajam sebanyak 100 kali dan dia juga sudah diasingkan, hukuman di akhirat bagaimana? Apakah nanti udah bebas, nggak dapat hukuman lagi dari Allah, bagaimana? Untuk kaitan ini kita begini, Allah sudah menetapkan hukum baik dari Al-Quran, kan Al-Quran tadi saya ulang lagi, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidim minhuma mi'ata jaldah. Pelaku zina laki perempuan dan pelaku zina laki-laki, kulla wahidin, tiap-tiap orang pelaku ini mi'ata jaldah, didera ataupun dicambuk 100 kali. Ini kan Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyatakan. Bagaimana nanti di akhirat? Wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam jawabannya. Nggak tahu kita. Tapi yang jelas kita artinya sudah menerapkan hukum yang Allah sampaikan kepada kita melalui Al-Quran, sudah diterapkan. Ya mudah-mudahan ketika itu sudah diterapkan sama kita berarti sudah bebas, begitu. Mudah-mudahan seperti itu. Kenapa? Tadi kan sudah diterapkan hukum ini. Termasuk juga kewajiban daripada aparat ya pemerintah dalam hal ini sudah terbebas, jadi nggak ditanya lagi nanti di akhirat. Bagaimana kalau aparat pemerintahnya tidak menerapkan ini? Ini kita kembalikan kepada pimpinan kita semuanya dah. Gitu. Jadi kalau untuk masalah di akhirat, wallahu a'lam, Allah lebih tahu atas segala yang jelas. Kita hanya mengamalkan dan menerapkan daripada ajaran Al-Quran dan Al-Hadis ini. Sekian. Silakan ada lagi. Ya, baik. Jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, yaitulah tadi, kalau berzina, kalau musuh apa itu yang belum nikah, iya muson, pokoknya muson dah, diasingkan selama 1 tahun. Nah terus dia kan udah berzina tuh, kemungkinan nanti bisa hamil, bisa punya anak, kalau setahun kan udah lahir. Nah ini nanti kesimpulannya bagaimana Ustadz nih? Anaknya kemana ini? Hah? Mau kemana ini anaknya? Hah? Dijual. Udah pertanyaannya itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya nih berhubungan dengan Ustadz topik juga tadi itu. Jadi begini nih, tadi kan sempat disampaikan tuh ada orang berzina tapi sudah punya suami ya. Tiba-tiba ini si wanita ini karena tadi apa namanya ada kunjungan itu berkunjung, ada ya kedua belah apa namanya berkunjung, tiba-tiba nih si wanita ini hamil. Nah hamilnya ini kita kan nggak pernah tahu nih apakah itu dari si suaminya atau dari si apa namanya si penyumbang tuh. Nah jadi status anaknya ini gimana Ustadz ya? Statusnya kan kita nggak pernah tahu nih lebih banyak sperma dari suami atau dari si penyumbang ini. Jadi itu mohon kejelasan status anaknya seperti apa? Ya.
Ini rada-rada Cukup, menjurus Ustaz. tadi ya. Baik, yang tadi dari Ustaz Haji Ali, salah satu hukumannya adalah diasingkan. Ya selain dia dicambuk, dia diasingkan. Nah bagaimana kalau anak ini lahir? Karena dia asingkan 1 tahun kan nanti bisa jadi adalah lahir gitu ya kan. Kalau dia sudah hamilnya ya di atas mungkin 3 bulan, 4 bulan kan lahir. Nah maka Al-Quran menyatakan az-zaniyatu la yankihu illa zanin. Az-zaniyatu, perempuan yang berzina tidak boleh dinikahkan kepada siapapun kecuali orang yang menzinahinya gitu. Ini Al-Quran yang menyatakan. Sehingga apa? Kalau dia mau nikah, ya mau nikah nih pada orang yang ngasih kontribusi di situ gitu. Jadi jangan di si A dizinahi oleh si B lalu nikahnya sama si C, jangan. Karena tadi Al-Quran tadi mengatakan az-zaniyatu la yankihu illa zanin. Perempuan yang berzina itu tidak boleh dinikahkan kecuali pada orang yang menzinahinya. Nah, sehingga kalau dia nanti lahir ya udah suruh nikahin aja, ya tanggung jawab begitu kira-kira. Nah bahkan untuk menutupi aib orang kita kayaknya sekarang dia sudah berzina dengan laki-laki dengan perempuan bahkan langsung dinikahin, kagak di hukuman secara tadi diasingkan. Itu dalam rangka tadi menutup aib. Boleh nggak? Boleh, asal yang menikahi itu adalah orang yang menzinahinya ya. Tapi ada di dalam mazhab yang lain juga membolehkan. Tapi di dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahwa yang menikahi adalah harus orang yang menzinahi. Nah bagaimana kalau yang menzinahi itu lebih dari 1 orang? Iya, ada 2, ada 3, bahkan mohon maaf ada 4 ya. Iya. Siapakah yang boleh menikahi? Artinya di antara mereka salah satu yang memberikan atau yang menzinahinya. Kagak semuanya nikah sama dia, enggak. Pilih salah satu, silakan. Tapi jangan orang yang suci, jangan orang yang kagak pernah ikut andil di situ lalu yang menikahi, enggak ya. Yang menikahi adalah orang yang termasuk di antara salah satu yang menzinahinya, kalau yang menzinahi tadi adalah lebih daripada 1 orang seperti itu. Jadi kalau tadi bagaimana kalau lahir ya nanti maka konsekuensinya anak yang lahir dari perzinahan ini terkait dengan masalah pernikahan, maka anak itu tidak menjadi wali bagi orang yang menzinahinya kalau anak itu adalah perempuan. Bahkan kalaupun dia menikah, bintinya adalah binti ibu, seperti itu. Nah ini mohon maaf sering juga ketemu yang kayak gini begitu. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi yang melakukan itu lebih dari 1 orang ya. Iya. Lebih dari 1 orang. Bagaimana kalau lebih dari 1 orang? Hukumannya maksudnya apa namanya? Oh, status anaknya, ya. Nah kalau untuk menguji status anak yang lebih condong yang ke A si B, yang melakukan misalkan ada 2 orang A dengan B, nah mana yang lebih banyak? Ini yang membuktikan adalah ilmu kedokteran ya, biasanya kan pakai apa namanya DNA. Iya, yang pertama cerai, yang pertama umpama bercerai, kemudian ada datang orang yang kedua ya. Bisa jadi yang pertama itu adalah suami yang sah, kemudian yang kedua adalah dia berzina dengan laki-laki lain. Maka hasil itu nanti anak itu lahir dibuktikan dengan DNA. Ini anak siapa nih sebetulnya? Lebih banyak gennya ke siapa? Ke si suami yang pertama atau ke laki-laki yang menjadi selingkuhannya? Kira-kira begitu. Maka bukti ini harus dibuktikan dengan tes DNA seperti itu. Baik, cukup ya. Baik, Bapak jam sekalian, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada sedikit pemahaman bagi kita yang terkait dengan masalah hukum Islam. Jadi ada tuh hukumannya kalau orang berzina seperti ini itu dalam hukum Islam. Cuma sekali lagi penerapannya kita masih sebatas individual. Kenapa individual? Karena belum berlaku di negara kita. Silahkanlah kalau mau diterapkan masing-masing silahkan aja dah gitu. Ya jelas itu pemahaman. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel
Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Share, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.